Shalom, Gereja Oikos Online kembali hadir di tengah-tengah saudara pada hari ini. Dan menjadi doa saya agar Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat dan tetap berada dalam lindungan pemeliharaan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih untuk kesempatan untuk kami dapat bertemu kembali. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan sepanjang ibadah ini, kiranya Tuhan berbicara kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Shalom Gereja Oikos Online, ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita berikan yang terbaik buat Dia hari ini. Tercengangku dibuatmu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Cipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Amin. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, amin, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, ku puji, ku sembah, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Hidupku menyenangkanmu, kerinduanku Tuhan. Ku ingin berbuat bagimu Yesus.
persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Songs in the Night akan menjadi tema kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Sari. Saya yakin dan percaya saudara akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini. Bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita meresponi di saat kita menjalankan kehendak Allah. Tetapi kita menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Buka hati saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Gereja Oikos Online. Ya, perkenalkan saya Yeni Agustina Sari. Saya adalah istri dari Pastor Yakub Surya. Ya, kami sudah berkeluarga selama kurang lebih 20 tahun dengan 2 anak, dan hari ini khotbah saya beri judul Song in the Night, nyanyian di tengah malam. Ya, jadi buat setiap kita yang ada, kapan terakhir kali saudara menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan? Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan kepada saudara. Kapan terakhir kali saudara menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan? Ya, apakah saat saudara ada di gereja, saat saudara mengikuti ibadah, atau mungkin saat ini? Ya, barusan saudara menyanyikan pujian kepada Tuhan. Nah, perikop yang akan kita baca sebentar adalah kisah tentang Paulus dan Silas yang menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan di tengah malam pada keadaan yang sangat-sangat terdesak. Ya, jadi dalam perikop yang kita akan baca dalam Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas ada dalam sebuah perjalanan misi di Filipi ketika mereka kemudian ditangkap dan didera bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang ke-23, saya akan membacakan bagi saudara. Terus kemudian kita akan melihat satu persatu beberapa poin yang ada di dalamnya, dan yang ingin saya garis bawahi adalah sebuah poin mengenai respon kita ketika situasi yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang mulai dari ayat yang ke-23. Kita baca, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Itu adalah inti dari penjara yang ada di Filipi saat itu, yang paling gelap dan yang paling jorok, ya. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Mereka dipenjara di tempat yang tergelap, yang terjorok, kaki mereka dipasung dengan pasungan yang paling kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Dan setelah itu apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, kita baca hanya ayat ini terlebih dahulu ya. Saudara, bayangkan apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas saat itu. Yang pertama adalah mereka ke Filipi bukan atas kehendak mereka. Paulus dipanggil untuk melayani di Filipi, dan panggilan Allah untuk melayani di Filipi diberikan melalui pewahyuan yang dahsyat. Jadi sudah jelas bahwa keberadaan Paulus dan Silas di Filipi bukanlah atas kehendak atau atas keinginan mereka sendiri, tetapi Allah yang memerintah mereka, Allah yang menyuruh mereka berada di Filipi. Dan kemudian kenapa mereka berada di penjara? Kalau saudara baca cerita-cerita yang terdahulunya, ya, sebenarnya di Filipi ini sudah mulai awal-awalnya sudah mulai ada gerakan, ada momentum pelayanan yang sedang dibangun oleh Paulus dan Silas. Kita melihat ada Lydia yang bertobat di Filipi saat itu dan membuka rumahnya untuk menjadi tempat persekutuan, ya, sebelum akhirnya menjadi gereja di Filipi. Dan kemudian ada mujizat yang terjadi di mana seorang hamba perempuan, ya, itu kemudian dilayani oleh Rasul Paulus. Tetapi kemudian ternyata Tuan yang mempunyai si hamba perempuan ini tidak senang dengan pelayanan Paulus dan Silas, menghasut orang-orang di kota itu untuk melawan Paulus dan Silas, memfitnah mereka, dan akhirnya mereka mengalami aniaya. Bukan sekedar aniaya, akhirnya mereka diperlakukan sebagai kriminal yang paling jahat, ditaruh di tempat yang paling hina, dipasung sebagai penjahat yang paling jahat. Saudara, kalau kita ada di dalam posisi Paulus dan Silas, apakah kita akan marah? Apakah kita akan kecewa kepada Tuhan? Kita mungkin akan berkata, Tuhan yang nyuruh saya ada di Filipi dan saya mengerjakan pelayanan saya. Jiwa-jiwa mulai dimenangkan. Kenapa ketika momentum itu baru saja mau dibangun, kemudian terjadi hal ini? Apa sih rencana Tuhan bagi pelayanan saya? Mungkin itu yang menjadi respon kita secara manusia. Tapi yang kita lihat, tidak demikian dengan Rasul Paulus dan juga Silas. Saat mereka ada di penjara yang paling dalam, itu kalau buang air besar, buang air kecil juga di situ, saudara. Ya, jadi zaman dahulu kala bukan berarti penjara itu seperti penjara yang manusiawi zaman sekarang. Keadaan pada saat itu gelap sekali karena tidak ada sumber penerangan di sana. Karena itu diperuntukkan untuk kriminal yang paling kejam, ya, dan mereka ada di tempat itu. Dan kemudian kaki mereka dipasung. Mereka baru saja didera dengan orang satu kota. Badan mereka sakit semua. Mungkin ada begitu banyak luka-luka dalam diri mereka. Mungkin pula salah satu dari tulang belakang mereka retak atau patah karena disiksa oleh begitu banyak orang. Saudara, saat itu di tengah malam, di tengah kegelapan yang paling gelap, di tengah malam yang paling sunyi, terdengarlah suara puji-pujian dari kedua orang hamba Tuhan ini. Kedua orang hamba Tuhan yang baru saja mengalami penganiayaan yang paling dahsyat dalam kehidupan mereka. Mereka mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir seandainya saya menjadi Silas yang saat itu mengikuti Paulus dalam perjalanan misinya, karena Silas adalah salah satu menti, salah satu murid yang dibawa oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misi ini. Saya bertanya, apakah Silas sebenarnya
pernah komplain kepada Rasul Paulus dan berkata, tahu gini Rasul Paulus, saya nggak mau deh ikut perjalanan misi ini. Saya harap kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Saya harap akan ada panggung di mana saya akan berkhotbah dan dikagumi oleh banyak orang. Tapi nyatanya yang ada malah saya dipenjara, disiksa, didera, dilempari batu. Kemudian ada di tempat yang paling tidak enak di seluruh muka bumi, ada di dalam penjara. Bukan hanya tidak enak, kaki dipasung dan kemudian merasa begitu sumpek di dalam penjara itu. Tapi yang jelas Alkitab tidak mencatat bahwa mereka berdua ini mengucapkan kata-kata komplain. Yang ada mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Yang ada mereka berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah kegelapan saat itu. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sebuah respon yang lahir bukan dari kedagingan, bukan dari kekuatan manusia, tetapi saya percaya ketika mengalami begitu banyak penderitaan dan penganiayaan, ujian dan cobaan dalam kehidupan pelayanan mereka, yang keluar bukan keluhan, yang keluar dari mulut mereka bukan kata-kata penuh dengan kekecewaan, tapi yang keluar dari mulut kedua orang hamba Tuhan ini adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Saya percaya itu dihasilkan oleh Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia mengerjakan mujizatnya. Dia menunjukkan kemuliaannya. Bukan dengan melewatkan orang-orang kudusnya. Sampai orang-orang kudusnya ini tidak akan pernah mengalami aniaya dan penderitaan. Allah tidak pernah berjanji demikian, tapi dia menunjukkan kemuliaannya ketika orang-orang pilihannya yang mengalami penderitaan tetap bisa memuji Tuhan dan meresponi segala keadaan, tidak peduli apapun yang ada di sekeliling mereka. Mereka tetap percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Saat mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan, pujian itu bukanlah lahir secara, wah aku ingin memuji Tuhan, secara keinginan mereka, secara manusiawi. Tapi pujian itu lahir dari roh mereka yang bersekutu dengan roh Allah, yang memberikan mereka kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Dan apa yang dihasilkan dari pujian dan penyembahan itu? Saudara, kita lihat hasil akhir dari pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas saat mereka ada di kegelapan yang paling gelap adalah mujizat. Gempa bumi terjadi dan kemudian yang terjadi kemudian adalah belenggu-belenggu mereka terlepas. Mujizat terjadi dan kemudian kita melihat ada sedikit kepanikan di dalam penjara, ya, karena tiba-tiba penjara bergoyang dan hanya penjara itu yang mengalami gempa bumi. Specifically, gempa bumi itu ditujukan hanya ada di penjara di tempat Paulus dan Silas ditempatkan. Tidak terjadi di tempat lain. Sampai kemudian kita baca hasil akhirnya, kepala penjara yang saat itu memenjarakan dan menjaga Paulus dan Silas akhirnya bertobat. Karena apa? Karena melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan melalui kehidupan mereka. Saat mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan, mujizat terjadi. Worship set a stage where miracle can be performed there. Ya, jadi ketika kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, worship itu seperti sebuah mempersiapkan panggung di mana mujizat Allah bisa dilakukan di atasnya. Ya, kita percaya bahwa pujian
adalah kunci bagi kemenangan kita. Nah saudara, pada saat kita memuji, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, ya kita memiliki beberapa audiens ya. Yang pertama dan terpenting, audiens yang mendengarkan suara puji-pujian kita kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ketika saudara dalam kebingungan, ketika saudara dalam keadaan tidak memahami apa yang terjadi dan saudara tetap memilih untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, pada saat itu Tuhan menghargakan iman saudara. Karena berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam kegelapan malam yang paling gelap, di tempat yang paling tidak enak di muka bumi, dalam keadaan yang sangat menyiksa, ya, lahirlah pujian kepada Tuhan. Pujian itu karena Paulus dan Silas beriman bahwa Allah mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka. Pernahkah saudara berada dalam keadaan sama seperti Paulus dan Silas? Mungkin tidak di penjara, tapi situasi yang saudara hadapi benar-benar membingungkan. Saudara tidak tahu maksud dan rencana Tuhan. Saudara merasa bahwa saudara sudah melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang saudara alami adalah kesulitan, tantangan, dan cobaan. Saudara, jangan pernah berhenti menyanyikan pujianmu kepada Tuhan. Di saat-saat saudara berada di kegelapan yang paling gelap, saat saudara berada pada malam di tengah malam, saudara jangan pernah lupa. Alkitab berkata, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas menyanyikan pujian kepada Allah. Tengah malam adalah kegelapan yang paling gelap. Tapi jangan lupa, di tengah malam itu berarti sebentar lagi fajar akan menjelang. Ketika saudara berada di dalam perasaan gelap yang paling gelap, atau kebingungan yang sangat membuat saudara depres, sedih dan kecewa, buka mulutmu, nyanyikan pujian kepada Tuhan karena Dia mendengar doa dan nyanyianmu di tempat yang paling dalam, di tempat yang paling gelap sekalipun. Paulus dan Silas menyanyikan pujiannya dan Allah mendengarnya. Dan bukan cuma Tuhan, audiens yang pertama adalah Tuhan yang mendengarkan doa mereka. Audiens yang kedua adalah tentu saja Paulus dan Silas sesama saudara seiman. Ya, ketika mereka berdua, ya saya tidak tahu siapa yang memulai. Mungkin Paulus berkata, ayo Silas, kita memang sakit semua badannya. Mungkin ada darah-darah yang keluar dari luka-luka kita. Kaki kita rasanya sakit sekali dipasung. Tapi mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Mungkin pertama kalinya berat. Tapi saat mereka mendengarkan suara satu sama yang lainnya, ya saya bayangkan Paulus dan Silas mulai menyanyi, besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Mereka bilang, Paulus, kita nyanyikan pujian ini karena kita percaya setia Tuhan itu adalah setia yang tidak pernah berkesudahan. Malam ini, tengah malam ini, kita akan melihat rahmat yang baru karena pagi akan segera menjelang. Dan ketika mereka menyemangati satu dengan yang lainnya, ketika mereka mendorong semangat satu dengan yang lainnya, puji-pujian yang mereka naikkan semakin lama semakin keras. Dan karena mereka ada di tengah-tengah penjara Filipi, suara mereka mulai terdengar oleh beberapa prisoner yang lain, orang-orang tahanan yang lain. Kepala penjara pun mulai mendengar suara pujian yang dinaikkan kepada sang raja. Dan saudara, apa yang terjadi saat itu? Pertobatan. Amin.
Ya, jadi saudara, audiens yang pertama adalah Tuhan, audiens yang kedua adalah saudara seiman, dan audiens yang ketiga yang mendengar suara pujian kita adalah orang-orang di sekitar kita, dunia mendengarkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Dan itu sangat impactful, itu sangat berdampak saudara-saudara semua. Saat saudara menyanyikan nyanyian pengharapan kepada Tuhan, dunia mendengarnya dan dunia diberkati. Seperti halnya yang terjadi kepada kepala penjara Filipi ini. Ya, kalau saudara lihat saya bacakan di dalam ayat yang ke-30, ini pertanyaan dari kepala penjara. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kepala penjara Filipi bukanlah orang yang mengenal siapa Kristus. Dan Tuhan punya maksud untuk membawa Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara Filipi. Dan keselamatan terjadi bagi kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya. Kenapa? Karena ada orang-orang seperti Paulus dan Silas yang memilih untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ketika mereka bingung, ketika mereka berada di tempat yang paling gelap, dan mereka sebenarnya bisa mempertanyakan, "Di mana Tuhan?" Pada saat kami mengalami ini. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Di saat mereka mengalami sesuatu yang unexpected, yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengharapkan keberhasilan dalam pelayanan, dan mereka mungkin mengharapkan panggung yang besar yang membuat mereka terkenal karena pelayanan mereka. Tetapi yang terjadi adalah mereka berada di tempat yang paling gelap yang diperuntukkan untuk para kriminal. Respon mereka dalam menaikkan puji-pujian kepada Tuhan adalah respon yang sangat berharga, yang bisa kita teladani di sini. Ketika Allah tidak melewatkan kita dari ujian dapur api, ketika Allah tidak melewatkan kita, atau ketika Allah mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita harapkan. Mungkin itu ujian, tantangan, dan cobaan dalam kehidupan kita. Mampukah kita menaikkan lagu puji-pujian kepada Tuhan? Dan ingat janjinya bahwa ketika kita memilih untuk menyembah Tuhan, ada kuasa, ada kemenangan di dalam puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, itu adalah pernyataan, itu adalah deklarasi iman kita, bahwa kita percaya Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Ketika Dia mengizinkan kita melalui lembah kekelaman sekalipun, Dia punya rencana yang indah yang saat itu belum kita pahami kenapa kita ada di sana. Tetapi Allah akan membawa kita keluar dari lembah kekelaman yang paling kelam sekalipun saat kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara tengah mengalami saat-saat yang membingungkan, saat-saat yang paling gelap dalam kehidupan saudara, naikkan pujian kepada Tuhan. Angkat suaramu, naikkan pujian kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah lalai akan janjinya. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang seperti Paulus dan Silas, menaruh pengharapan dan iman percaya kita kepada Tuhan, sekalipun situasi dan kondisi yang kita hadapi sangat sulit. Saya ingin share apa yang saya alami ya
2,5 tahun yang lalu dalam operasi transplantasi ginjal. Saudara tentu sudah pernah mendengar, ya. Kalaupun saudara belum pernah mendengar, ya, saya ingin beritahu saudara bahwa saya ini adalah salah satu dari manusia yang sangat jarang di muka bumi. Saya punya 3 buah ginjal. Biasanya orang-orang punya 2 ginjal, saya punya 3 ginjal, ya. 2 ginjal tidak berfungsi, 1 ginjal dari suami saya, ya. Dan hidup sebagai pasien gagal ginjal itu bukanlah sebuah harapan, ya. Tidak ada orang yang menginginkan ya mengalami hal yang seperti saya alami. Dalam usia muda saya telah mengalami gagal ginjal, dan penyebab dari gagal ginjalnya saya bukan karena saya merokok, bukan karena saya suka makan makanan manis, ya. Jadi kenapa saya gagal ginjal itu karena saya terkena penyakit yang namanya IgA nephropathy. Sebuah penyakit yang cukup jarang terjadi, ya. Itu seperti mendapatkan undian yang sifatnya tidak berhadiah, ya, tetapi berupa penyakit. Ini adalah sebuah kelainan imunitas, ya, di mana imunitas tubuh saya itu yang seharusnya melindungi tubuh saya itu malah menyerang ginjal saya secara konstan, sampai akhirnya ginjal saya benar-benar rusak dan tidak bisa dipakai. Jadi sebenarnya 5 tahun sebelum transplant, dokter sudah menemukan saya terkena penyakit ini, dan dokter juga mengatakan ini tidak ada obatnya, dan satu-satunya jalan keluar adalah ketika kamu sudah mengalami gagal ginjal total, demikian kata dokter kepada saya harus mendapatkan donor untuk memberikan ginjalnya sehingga saya bisa tetap hidup dengan ginjal yang diberikan oleh donor saya. Ya, karena 2 ginjal saya sudah akan tidak berfungsi. Jadi 5 tahun sebelumnya dokter sudah menjelaskan kepada saya apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun kemudian. Saya mendengar saat saya mendengar kabar itu, saya sedih sekali, ya, karena saya merasa I don't deserve. Saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Saya selalu hidup sehat, saya merasa saya ini orang yang cukup religius, saya berdoa, saya ke gereja. Bahkan saya suka bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nyontek aja juga tidak pernah gitu. Terus kenapa sekarang saya diizinkan untuk menjadi salah satu penderita dari penyakit yang sangat jarang ini yang namanya IgA nephropathy, ya. Pada saat itu tidak ada jawaban. Dan selama 5 tahun kami berdoa untuk mujizat Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan saya secara total, supaya saya tidak akan pernah mengalami operasi transplant. Ada berbagai hamba Tuhan, mulai dari yang dari Indonesia sampai kepada yang bule dari berbagai macam, mulai dari nabi, pendeta, pastors, ya, semuanya berdoa untuk saya sehingga saya boleh mengalami kesembuhan, tapi tidak satu pun doa itu terjawab. Ya, sampai akhirnya ketika ada di sebuah titik dokter menyatakan, ya, ini waktunya ginjal kamu tidak bisa berfungsi sama sekali. Kamu harus cuci darah terlebih dahulu sampai kemudian kamu siap untuk dioperasi transplant. Karena sebelum operasi transplant itu ada banyak prosedur yang harus dilalui. Ada prosedur yang bikin sedih. Saya tidak akan ceritakan betapa sulitnya prosedur yang kami alami pada saat itu. Tapi itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berat bagi saya. Sampai hari ini ketika saya ingat tentang kejadian operasi transplant itu, bagi saya ada masanya saya sangat depresi pada saat itu karena saya tidak bisa menerima kenapa saya harus sakit dan kenapa saya harus mengalami hal yang seperti ini, padahal pada saat itu saya dan suami dan sampai hari ini kami sedang berada di dalam pelayanan. Dan pada saat itu saya bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah kuasa-Mu? Mengapa Engkau izinkan ini terjadi kepada kami berdua? Karena pada saat itu suami saya harus menjadi donor bagi saya. Anak saya juga belum
terlalu dewasa pada saat itu sehingga kedua orang tua mereka harus menghadapi operasi bersama-sama. Dan pada saat itu bagian yang paling berat adalah ketika suami saya harus membuat pernyataan ya bahwa dia harus menanggung resiko ketika dioperasi itu dia bisa kehilangan nyawanya. Ya, jadi saya juga menandatangani surat pernyataan bahwa saya siap mengambil resiko juga karena setiap operasi itu beresiko kematian ya. Dan pada saat itu saudara, yang saya alami sebagai pasien ginjal sekaligus istri dan ibu adalah perasaan yang sangat sedih karena saya sakit, kemudian saya harus membawa suami saya juga ke tempat yang sama, menjadi pasien sama-sama dengan saya, dan kemudian saya harus menarik suami saya untuk mengambil resiko memberikan hidupnya kalau ada apa-apa di meja operasi ya, maka itu karena dia harus berkorban bagi saya. Jadi pada saat itu saya mengalami apa yang namanya depresi berat. Nah, yang ingin saya saksikan adalah pada saat malam sebelum operasi, karena depresi berat itu saya tidak bisa tidur berhari-hari ketika saya ada di rumah sakit. Saya ada di rumah sakit itu cukup lama, saudara-saudara sekalian. Pada saat itu Tuhan bilang satu hal kepada saya, Yeni, apakah engkau percaya aku mengasihi engkau? Dan pada saat itu dengan lirih saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya percaya. Dan pada saat itu di tengah malam, karena pagi ya kami akan dioperasi sekitar jam 8 pagi dan malamnya sekitar jam 1 malam, saya mulai menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tentu saja sebagai pasien yang sakit parah pada saat itu tidak ada keluar suara yang keras, hanya ada suara yang lirih yang keluar dari mulut saya. Tapi saya ingat waktu itu nyanyian yang saya naikkan kepada Tuhan adalah nyanyian yang berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ya, saya nyanyikan pujian itu. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan, Kau adalah Bapa. Kau adalah Bapa yang baik bagi saya. Dan bersamamu saya akan melewati semua ini. Dan akhirnya saudara, itu adalah sebuah kisah yang hari ini saya saksikan kepada saudara sebagai bagian dari kisah hidup saya. Dan saya bersaksi satu hal, ketika saya menyanyikan pujian itu kepada Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melingkupi diri saya pada saat itu. Sehingga saya keesokan harinya lebih segar, lebih berani memasuki ruang operasi. Dan hari ini di sini saya berdiri di hadapan saudara semua karena Tuhan telah menolong operasi kami berjalan dengan lancar. Dan tentu saja saya harap saudara semua juga terinspirasi dengan kisah ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya, saya juga sebagai pasien gagal ginjal, saya bisa bersaksi lewat penyakit ini Tuhan membentuk saya. Tuhan memurnikan saya dan pernikahan kami berdua menjadi pernikahan yang lebih baik daripada sebelumnya setelah kami mengalami hal-hal yang sulit seperti ini. Jadi saudara yang ada di sana yang sedang mungkin mengalami saat-saat yang sulit karena pandemik, mungkin bisnis saudara kacau balau, mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan mungkin saudara sedang meragukan kasih Tuhan saat ini dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, jadi saat ini mungkin Tuhan ingatkan kepada saudara satu pujian, nyanyikan pujian itu kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang mendengarkan doa dan Dia adalah Allah yang mendengarkan puji-pujian dan kemudian meresponi puji-pujian kita dengan kuasa-Nya.
Amin. Seperti halnya Paulus dan Silas. Ketika Allah mendengarkan puji-pujian dari kedua hambanya ini, Allah tidak tinggal diam. Allah berbuat sesuatu yang dahsyat sebagai respon atas puji-pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami saat-saat yang sulit, teruslah naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Deklarasikan imanmu, pernyataan imanmu lewat nyanyian, lewat puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saudara percayalah, setiap pujian, setiap penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, itu akan menjadi seperti sebuah panggung di mana Allah akan menunjukkan kuasa-Nya bagi kita. Amin. Kita akan menutup khotbah ini dengan doa singkat. Saya akan berdoa bagi saudara semua yang sedang menonton ini, supaya saudara juga mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara lewat pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang setia. Kami saat ini berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami saat-saat yang gelap, saat-saat yang membingungkan Tuhan, saat-saat di mana mereka tidak mampu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, saat di mana mereka mengalami kekecewaan, saat di mana mengalami depresi, saat mereka mengalami tekanan. Saat ini aku berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan damai, sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus-Mu sendiri. Bukan secara manusiawi, tetapi secara roh Tuhan. Kekuatan dari Roh Kudus itu Kau nyatakan kepada anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap menyanyikan lagu puji-pujian di tempat yang paling gelap, di tempat yang paling membingungkan sekalipun Tuhan. Ada puji-pujian yang keluar dari mulut kami sebagai pernyataan iman dan pengharapan kami kepada Allah yang kami sembah. Tuhan, kami berdoa supaya kuasa-Mu juga dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa supaya kuasa dan mujizat-Mu itu nyata saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, kepada mereka Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan dalam bisnis mereka, kepada mereka yang saat ini sedang jauh dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu dinyatakan, terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya akan lahir kesaksian demi kesaksian seperti halnya yang dinyatakan dalam kehidupan Paulus dan Silas, di mana orang-orang dunia boleh melihat kemuliaan Allah karena apa yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pernyataan kuasa Allah dalam kehidupan kami itu nyata Tuhan, seperti yang Paulus dan Silas alami dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa supaya nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami, dalam musim apapun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, di awal bulan ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengingat akan pengorbanan yang telah Dia berikan, supaya di dalamnya kita memiliki pengharapan, kekuatan, dan kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita jauh sebelum kita datang kepada Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mempersiapkan roti dan anggur, silahkan saudara mempersiapkannya sekarang. Sementara itu juga kita akan mendengarkan pujian untuk membawa kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah. Saudara-saudara, peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan cawan minuman. Anggur ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita sekalian. Angkatlah ke atas dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat karya Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam hidup kami dikuatkan, kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan biarlah Tuhan selalu ada pengharapan untuk kami menyongsong hari esok dengan penuh harapan karena kami tahu ada Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Yeni Sari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah berbicara ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di akhir dari ibadah online hari ini, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online mengucapkan sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.